Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang pencairan TPG bagi guru yang sudah lulus sertifikasi, khususnya untuk guru yang lulus PPG Daljab atau PPG guru tertentu. Jika misalnya sudah lulus PPG, misalnya ini lulus PPG-nya tahun 2025, kapankah sertifikasinya itu bisa cair? Nah, ini pasti adalah pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu yang sudah lulus PPG. Untuk mengetahui hal itu, Bapak Ibu bisa simak penjelasan berikut. Nah, jika sudah lulus PPG, tentu ada alur administrasi yang dilewati pasca lulus tersebut. Pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya sertifikat pendidik atau disingkat Serdik. Serdik ini nanti diterbitkan oleh LPTK atau kampus tempat Bapak Ibu menempuh pendidikan PPG. Nah, biasanya guru yang kampusnya jauh, sertifikat ini bisa dikirim melalui kantor pos atau jasa pengiriman lainnya ke alamat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah nomor registrasi guru. Nomor registrasi ini diterbitkan oleh pusat atau Kemendikdasmen yang muncul otomatis 1-3 bulan pasca lulus. Nah, ini perlu diketahui bahwa untuk energi ini tidak muncul sekaligus ya. Kadang dalam satu sekolah itu ada yang duluan muncul, ada juga yang belakangan munculnya. Jadi tidak mesti sekaligus. Dia munculnya bertahap. Kemudian sinkronisasi dapodik. Setelah energi Bapak Ibu dapatkan, operator akan melakukan sinkronisasi dapodik sehingga nanti energinya itu bisa terbaca di info GTK. Setelah energinya masuk di info GTK, maka akan ada namanya proses validasi info GTK atau sistem memvalidasi data. Status harus berubah menjadi valid atau hijau. Nanti di sini akan muncul di info GTK Bapak Ibu. Berikutnya, kalau misalnya sudah valid atau sudah hijau, nanti akan ada yang namanya penerbitan SKTP, surat keputusan tunjangan profesi. Kalau misalnya sudah terbit SKTP, nanti berarti Bapak Ibu itu tinggal menunggu pencairan sertifikasi. Nah, kapan dana cair? Di sini bisa dilihat. Prinsip utama bagi lulusan PPG yang baru adalah pembayaran dimulai pada tahun anggaran berikutnya. Jadi, di sini ada contoh kasus, misalnya lulus PPG tahun 2025, angkatan 1, 2, 3 dan seterusnya, hak bayar mulai Januari 2026. Jadi, kalau misalnya lulus 2025, berarti itu hak bayarnya sudah dimulai pada Januari 2026. Berarti nanti terimanya di Maret atau April. Jika nanti penerimaan itu masih tetap per 3 bulan sekali, karena info terbaru itu mulai 2026 ini pembayaran TPG itu akan disalurkan per bulan, bukan lagi per 3 bulan. Namun perlu Bapak Ibu ketahui juga, untuk pembayaran TPG ini itu mengacu pada energi. Jadi nanti tinggal dicek di NRG-nya apakah energi itu awalnya dimulai dengan angka 25 atau tidak. Karena kalau misalnya dimulai angka 26, berarti nanti terimanya itu 2027. Kalau angka 25 depannya, berarti terimanya 2026. Seperti contoh di sini ada energi punya saya. Ini energi saya itu dimulai dengan angka 23 karena saya lulus PPG itu tahun 2023. Ketika tahun 2024 itu sertifikasinya sudah saya terima. Jadi dicek di bagian energi sini angka awalnya itu berapa. Kalau misalnya 25, berarti nanti pembayarannya insya Allah itu sudah dimulai tahun 2026. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada estimasi bulan pencairan. Nah, TW1 triwulan 1 itu biasanya Maret atau April, TW2 Juni atau Juli, TW3 triwulan 3 itu biasanya September atau Oktober. Kemudian yang TW4 itu November dan
Desember, dan ini pencairannya langsung ditransfer oleh pemerintah pusat, bukan lagi melalui daerah. Checklist syarat pencairan TPG. Pastikan seluruh komponen ini terpenuhi agar info GTK berstatus valid. Yang pertama adalah sertifikat pendidik, tentunya wajib dimiliki fisik dan datanya. Kemudian NRG, nomor registrasi guru, ini nanti akan muncul otomatis di info GTK, Bapak Ibu tinggal menunggu aja. Kemudian linearitas data mapel yang diampu sesuai dengan sertifikat pendidik. Jadi sertifikat pendidiknya itu harus sesuai atau linear dengan mapel atau pelajaran yang diampu. Kalau misalnya tidak linear, berarti kemungkinannya Bapak Ibu tidak akan bisa untuk menerima sertifikasi. Syarat berikutnya adalah di sini ada 24 jam minimal tatap muka. Jadi Bapak Ibu itu harus mengajar 1 minggu itu 24 jam tatap muka. Kalau misalnya di bawah ini, jamnya di bawah 24 dicairkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi usahakan jam tatap mukanya itu 24. Itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat.